Hai guys, selamat datang di YouTube Salut EMBNTLA. Ayo kita belajar bersama member kelompok 3 mata kuliah pengamanan limbah cair. Sebelum itu perkenalkan anggota kelompok 3 yaitu 1. Daniel Sahri Romadani 2. Dini 3. Haliman 4. Gilang Ramadan 5. Debbie Claudia Sihombing 6. Nabila 7. Nasya Fazura Juliana Putri 8. Sofia. Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang limbah cair. Udah pada tahu gak apa itu limbah cair? Sebelum itu, apa sih limbah itu? Limbah adalah bahan sisa atau buangan dari suatu kegiatan dan proses produksi yang sudah tidak terpakai lagi. Jadi, limbah cair adalah bahan sisa yang berbentuk cair. Limbah sendiri tidak memiliki nilai ekonomi dan daya guna. Bahkan limbah bisa sangat membahayakan jika sudah mencemari lingkungan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali No. 16 tahun 2016 tentang baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha atau kegiatan. Pada umumnya, air limbah atau limbah cair memiliki kuantitas yang lebih besar dibandingkan limbah jenis lainnya dan memiliki tipikal kandungan polutan yang lebih beragam, antara lain minyak, alkohol, fenom, pewarna sintetis, dan logam berat. Nah, kita akan membahas tentang kasus limbah cair pabrik kelapa sawit atau LCPKS. Palm Oil Mill Effluent (POME) merupakan salah satu jenis limbah organik agroindustri berupa air, minyak dan padatan organik yang berasal dari hasil samping proses pengolahan tandan buah segar TBS kelapa sawit untuk menghasilkan crude palm oil CPO. POME atau limbah cair sawit yang merupakan hasil buangan CPO memiliki lignoselulosa padatan terlarut yang bisa dikonversi menjadi biogas energi. Limbah cair umumnya dapat dihasilkan dari beberapa sumber yang telah disebutkan sebelumnya. Beberapa sumber tersebut yakni limbah cair rumah tangga, limbah cair komersial, limbah cair industri. Limbah cair rumah tangga berasal dari aktivitas rumah tangga baik air bekas mandi, air seni, tinja, serta air cucian baju dan dapur. Limbah cair komersial dihasilkan dari aktivitas perkantoran, perdagangan, restoran, hotel, tempat umum, dan sebagainya. Kandungan dari limbah cair ini pada dasarnya sama seperti limbah rumah tangga. Limbah cair industri berasal dari berbagai aktivitas sektor industri. Air limbah ini memiliki kandungan yang bervariasi seperti amonia, lemak, garam, mineral, zat pewarna, nitrogen, zat pelarut, logam, dan sebagainya. Merupakan sumber limbah cair yang tergolong paling rumit pengolahannya. Salah satu sumber limbah cair kelapa sawit adalah di PT Tribakti Sarimas PKS2 Ibun, Reopic. Tribakti Sarimas PKS2 Ibun merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di berbagai macam bisnis. Perusahaan ini berlokasi di perbatasan antara Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat. Pada awal tahun 1990-an mulanya perusahaan ini memiliki bisnis inti perkebunan kelapa sawit. Kemudian perusahaan ini mengembangkan sayapnya dengan menanam kelapa dan kakao. Kemudian hasil panen kelapa disuling menjadi santan siap saji dengan merek dagang kara. Karakteristik limbah cair dari segi fisik, kimia, dan biologi. Karakteristik limbah cair tersebut ialah fisik yaitu warna, bau, total suspended solid TSS, kekeruhan, temperatur, total solid TS,
kimia yaitu Biochemical Oxygen Demand BOD, Dissolved Oxygen DO, Chemical Oxygen Demand COD, Ammonia NH3, pH, logam, gas metan, lemak dan minyak. Biologi yaitu virus, Shigella spp, Salmonella spp, Vibrio cholera, Bacillus anthracis, Mycobacterium tuberculosa. Studi kasus pada PT Tribaktisari Mas PKS2 Ibun, Riau, mengenai limbah cair pabrik kelapa sawit menunjukkan beberapa karakteristik fisik, kimia, dan biologi dari limbah tersebut. Limbah cair pabrik kelapa sawit dilihat dari segi fisik bersifat panas, berwarna coklat, kental, dan memiliki bau khas. Karakteristik limbah cair dari segi kimia ini meliputi tingginya kandungan bahan organik dinyatakan dalam Chemical Oxygen Demand COD, sifat asam pH rendah, serta kandungan minyak, padatan tersuspensi, dan terlarut lainnya. Limbah cair kelapa sawit memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, terutama pada kualitas udara dan sumber daya alam. Limbah cair kelapa sawit mengandung bahan pencemar yang sangat tinggi dan dapat menimbulkan polusi pada air sungai dan air tanah. Limbah cair kelapa sawit dapat menyebabkan tercemarnya sungai dan air sumur warga, polusi udara akibat asap pabrik, dan gangguan. Limbah cair kelapa sawit juga dapat menurunkan kesuburan suatu perairan dan mengganggu komunitas fitoplankton yang ada di sungai. Untuk mengetahui pengaruh limbah cair kelapa sawit terhadap kualitas sungai, perlu dilakukan pengujian pada tiap-tiap parameter yang mempengaruhi limbah cair kelapa sawit, seperti menentukan nilai TDS, TSS, konduktivitas udara, dan kandungan logam. PT Tribaktisari Mas PKS2 Ibul menghasilkan produk samtin, yakni limbah yang dapat mencemari lingkungan jika tidak ditangani dengan baik. Limbah pabrik berasal dari sisa proses pengolahan dari tandan buah segar. Rata-rata janjang kosong kelapa sawit adalah sekitar 20% sampai 35% dari total tandan buah segar yang diproses. Banyaknya volume limbah tersebut akan dapat mencemari lingkungan. Limbah cair berasal dari bahan cair, seperti kondensat perebusan dan larutan kalsium karbonat. Pada pengolahan limbah cair, perusahaan menggunakan 10 kolam sebagai medianya. Setiap kolam memiliki fungsi yang berbeda-beda. Limbah cair yang keluar dari apolo tanah mula-mula dibuang ke kolam nomor 11. Di kolam 1, limbah cair didinginkan, kemudian dialirkan ke kolam 2, 3, 4, dan 5 secara berurutan. Pada kolam 2, 3, 4, dan 5. Untuk mengelola limbah dengan mikroorganisme dan menurunkan BOD. Setelah dari kolam 5, limbah dipompakan ke dalam kolam 6 untuk proses fakultatif. Tujuan proses fakultatif adalah untuk menurunkan BOD dan COD. Setelah dari kolam 6, limbah dipompakan ke kolam 7, 8, dan 9 secara berurutan. Pada kolam 7, 8, dan 9 limbah diproses secara aerob. Tujuan pada proses ini adalah untuk mengubah limbah menjadi stabil dan tidak memberikan dampak pencemaran lingkungan dengan pemanfaatan aktivitas mikroba. Setelah dari kolam 9, limbah dipompakan ke kolam 10 untuk diendapkan kotorannya sebelum dibuang. Berikut ini dijelaskan tentang kolam-kolam pengolahan limbah cair yang terdapat di PT Tribaktisari Mas PKS2 Ibul. Setelah mengamati pengolahan dan penanganan limbah cair di PT Tribaktisari Mas PKS2 Ibul, maka dapat disimpulkan bahwa limbah yang dibuang harus memenuhi standar baku mutu limbah cair. Lakukan pemantauan berkala terhadap kualitas air limbah yang dialirkan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan.